Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 6 yang soleh, solehah, dan yang hebat-hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, kita siap-siap berdoa dulu. Ista'iddu doaan. Selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum Ibu lanjut ke materi, perhatikan anak-anak Ibu, perhatikan terlebih dahulu gambar di samping. Gambar di samping menceritakan yaitu tentang seorang adik kakak yang sedang berkunjung ke pasar malam. Wah, di pasar malam ternyata banyak sekali permainan. Salah satunya yaitu ada permainan biang lala. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita pasti sering menemukan benda yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang coba sebutkan contoh 5 benda yang berbentuk lingkaran. Apa saja ya? 1. Roda sepeda. 2. Jam dinding. 3. Hula hoop. Dan yang keempat, biang lala. Ya. Baik, materi pada pagi hari ini adalah tentang lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu. Lingkaran juga merupakan bagian dari bangun datar. Apa saja ya bagian-bagian dari lingkaran? Bagian-bagian dari lingkaran yaitu yang pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Yang kedua ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang terdiri dari 2 jari-jari yang menghubungkan melalui titik pusat, atau bisa kita sebut juga dengan 2 kali jari-jari. Diameter bisa kita simbolkan dengan huruf D. Cara mencari diameter, ya caranya D sama dengan 2 dikali R. Oke, yang ketiga yaitu ada jari-jari. Jari-jari adalah garis setengah dari diameter. Jari-jari bisa kita ganti dengan simbol huruf R, yaitu radius atau jari-jari. Cara mencari jari-jari itu bagaimana? Tinggal kita tulis rumusnya. D sama dengan R sama dengan 1/2 dikali D. Karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Yang keempat yaitu ada busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lingkaran. Yang kelima ada tali busur. Tali busur adalah
garis lurus yang menghubungkan dari sisi lengkung lingkaran. Garis yang menghubungkan dari sisi lengkung lingkaran. Nah, yang keenam. Yang keenam itu ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur. Yang ketujuh ada juring. Juring adalah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari. Nah, yang terakhir ada apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan dari garis tali busur menuju titik pusat. Nah, itu adalah bagian-bagian dari lingkaran. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Baik, nah anak-anak Bu Guru, sekarang coba perhatikan gambar. Nah, di situ ada huruf O, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Nah, di situ ada yang namanya warna hijau. Nah, warna hijau itu adalah yang disebut juring. Nah, ada lagi warna oranye. Nah, warna oranye di situ yang disebut tadi adalah tembereng. Nah, kemudian huruf OA, OB, OC adalah dia jari-jari, karena tadi jari-jari adalah garis setengah dari diameter. Nah, ada lagi garis AB. Nah, garis lurus yang melalui titik pusat, dia adalah diameter. Nah, garis lengkung AC adalah busur. Nah, itu ya Ibu kasih simbol di atas huruf A sama huruf C-nya, yaitu yang menyatakan lengkung. Garis lengkung AC adalah busur. Nah, garis yang menghubungkan AC itu adalah tali busur. Nah, sedangkan OD itu adalah apotema. Setelah tadi anak-anak Ibu belajar apa itu lingkaran, bagian-bagian dari lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar rumus mencari keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran rumusnya yaitu V kali D. Nah, atau bisa juga 2 dikali V dikali R. Ini adalah rumus mencari keliling lingkaran. Catatan ya. Perlu diingat untuk V adalah bisa kita memakai 22/7 atau 3,14. Bagaimana cara membedakannya? Kita bisa mengetahui mau memakai yang 22/7 atau yang 3,14. Caranya 22/7 digunakan untuk yang diameter atau jari-jari angkanya kelipatan 7. Berarti berapa saja sih kelipatan 7? 7, 14, 21, kemudian 28, nah dan seterusnya. Berarti kalau kita menemukan angka nanti pas diameter atau pas jari-jari itu kelipatan 7, maka kita menggunakan V-nya 22/7. Nah, kemudian yang 3,14 berarti kita menggunakan 3,14 yang bukan kelipatan 7. Ya. Paham tum? Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang
Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Andi memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Andi. Dari gambar pizza tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa panjang jari-jari pizza? 2. Sebutkan bentuk potongan pizza. Oke, kita jawab sama-sama. Yang pertama, panjang jari-jari pizza. Nah, tadi cara mencari jari-jari yaitu 1/2 dikali D. Nah, sama dengan berarti tinggal kita 1/2 dikali 30. Maka sama dengan 15 cm. Panjang jari-jari pizza yaitu 15 cm. Nah, yang kedua, sebutkan bentuk potongan pizza. Bentuk potongan pizza yaitu adalah juri. Itu contoh soal. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini selesai. Seperti biasa, matematika setelah ada materi akan ada latihan soal. Nah, sekarang anak-anak ibu dibuka buku paket matematikanya. Nah, latihan soal halaman 63 dan halaman 67. Selamat mencoba. Dikerjakan boleh berdiskusi dengan mama, dengan papa, dengan ayah, dengan bunda, boleh, silahkan ya. Mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar. Walaupun kita belajar pada tahun ini ya masih dalam keadaan di rumah, belum bisa tatap muka, tapi kita banyak berdoa. Mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, bertemu dengan teman-teman, dengan guru-guru ya. Iya, baik. Jangan lupa juga jaga kesehatan, olahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Cukup sekian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.